Polda Sulawesi Selatan, Sulsel, masih memburu pelaku penembakan terhadap pengacara Rudi Esgani, 49. Kasus penembakan terjadi saat korban makan malam di rumah mertuanya di Bon, Sulsel pada Selasa, tanggal 31 Desember tahun 2024, sekira pukul 22.30 waktu Indonesia Tengah. Korban sempat dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak tertolong. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, korban ditembak menggunakan senapan angin dan bukan senjata api. Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Didik Supranoto, menjelaskan peluru yang bersarang di jasad korban telah diteliti tim Lab 4. Proyektil dibawa ke Lab 4 dan pihak Lab 4 menyatakan peluru itu merupakan peluru senapan angin, bukan senjata api. Tandasnya, Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Penyelidikan kasus ini masih dilakukan dengan memeriksa sejumlah saksi dan mengamankan rekaman CCTV. Peluru tersebut kaliber 8 mm. Sekarang masih dalam penyelidikan. Lanjutnya, dugaan sementara, senapan angin yang digunakan pelaku ilegal karena mudah didapatkan secara online. Kita juga masih pengejaran pelaku. Diduga senjatanya ini tidak ada izinnya, tuturnya. Ia menambahkan hasil autopsi menunjukkan korban tewas akibat ditembak senapan angin. Hasil autopsi, korban mengalami luka tembak di bagian bawah mata kanan. Kemudian peluru bersarang di tulang leher. Imbuhnya, peluru yang dikeluarkan dari jasad korban dijadikan barang bukti dan masih diselidiki. Istri Rudi, Maryam, 45, mengaku mendengar suara letusan tembakan dari depan rumah. Saya sedang makan. Tiba-tiba ada suara letusan. Suami saya langsung jatuh. Dan ada darah di keningnya. Awalnya saya kira pecah pembuluh darah. Tapi setelah diperiksa ternyata ada memar dan luka tembak. Ungkapnya. Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025. Sebelum terdengar suara letusan, ia sempat melihat sebuah mobil terparkir di depan rumah. Kondisi mesin mobil tetap menyala meski berhenti. Ada pria yang turun dari mobil. Tapi saya tidak bisa lihat jelas wajahnya, jelasnya. Kasih Humas Polres Bon, Ibtu Rayendra Muhtar, membenarkan adanya mobil misterius yang berhenti di rumah mertua korban. Ada satu unit mobil yang parkir di depan rumah korban dan langsung tancap gas saat terdengar suara letusan, terangnya. Petugas masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku penembakan serta motifnya, mengumpulkan bukti, termasuk memeriksa saksi dan rekaman CCTV di sekitar lokasi, tukasnya. Dirkrimum Polda Sulsel, Kombes Pol Jamaluddin Farti, mengatakan tim khusus diterjunkan untuk mengusut kasus penembakan yang terjadi di rumah keluarga korban tepatnya di Kecamatan Lap Pariaja, Kabupaten Bon. Dari Lab 4 Polda juga diturunkan untuk backup olah TKP. Tim Resmob Polda juga backup untuk pengungkapannya, ungkapnya.